Bab 441, 4 bulan kemudian. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Pengebirian diri. Pupil pria muda berpakaian biru itu mengerut dan wajahnya menjadi pucat pasi. Selanjutnya, dia merebut buklet kecil dari tangan pemuda berpakaian hijau. Pengebirian diri, itu benar-benar membutuhkan pengebirian diri. Paruh kedua dari gulir kelahiran kembali meridian otot membutuhkan pengebirian diri sebelum dapat dikultivasikan. Pemuda berpakaian biru ini tidak lain adalah Zhao Lei. Zhao Lei yang telah meninggalkan kota kuno Everlast dan bergegas kembali ke Seven Star Sword Sect hari itu setelah mereka memperoleh Muscle Meridian Rebirth Scroll. Itu persis karena Zhao Lei membawa kembali gulungan kelahiran kembali meridian otot sehingga dia mendapat kesempatan untuk berkultivasi di dalam istana ini yang berada di lokasi titik roh Sekte Pedang Bintang 7. Dia sudah membubarkan kultivasinya 3 bulan lalu dan mengolah gulungan kelahiran kembali meridian otot ini, dan sepupunya, Zhao Ke, juga telah menyebarkan kultivasinya juga. Zhao Ke adalah satu-satunya putra dari tetua pelataran luar puncak Megrez, Zhao Lin. Kakak Lei, mungkinkah kita benar-benar harus mengebiri diri kita sendiri? Zhao Ke bertanya dengan sedikit ragu. Jelas, meskipun Zhao Ke belum tua, dia tahu apa artinya pengebirian diri. Kebiri diri sendiri, pengebirian diri, kenapa harus pengebirian diri? Zhao Lei memiliki ekspresi buas dan cahaya dingin keluar dari matanya. Tidak heran, saya bertanya-tanya mengapa tidak ada efek yang mirip dengan kelahiran kembali seperti yang dikatakan paman sepupu. Setelah saya mengolah paruh pertama, jadi ternyata itu karena saya tidak mengebiri diri saya sendiri. Dengan cara ini, alasan Duan Lingtian bisa menyelesaikan kelahiran kembali karena dia sudah mengebiri dirinya sendiri. Pengebirian diri sebagai ganti kelahiran kembali, sebagai ganti bakat alami yang tak tertandingi dan mengerikan, tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti memotong kesempatan keturunan. Zhao Lei menutup matanya dan tubuhnya bergetar ringan. Saat ini, jalan untuk menjadi ahli ada di depan matanya. Itu semua tergantung pada bagaimana dia memilih. Sedikit perbedaan dalam pemikiran akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tiba-tiba, Zhao Lei membuka matanya, dan tatapannya memancarkan ketegasan yang tak tertandingi. Adikku, aku sudah memutuskan, aku akan mengebiri diriku sendiri. Hanya setelah mengebiri diriku sendiri, aku bisa memiliki kekuatan dan bakat alami seperti Duan Lingtian. Zhao Lei memandang Zhao Ke dan berkata dengan tegas, Kakak Lei, apakah kita benar-benar harus mengebiri diri kita sendiri? Kaki Zhao Ke mulai menggigil dan dia memiliki ekspresi ketakutan. Haruskah kita membicarakan masalah ini dengan ayahku? Itu tidak akan berhasil. Zhao Lei berkata dengan tegas, kita tidak bisa membiarkan ayah kita mengetahui hal ini, jika tidak, mereka tidak akan mengizinkan kita melakukannya. Lagi pula, begitu kita mengebiri diri kita sendiri, klan Zhao tidak akan memiliki keturunan. Zhao keterdiam karena memang logis. Kakak Lei, aku khawatir, wajah Zhao Ke menjadi sangat pucat dan suaranya mulai bergetar. Apa yang kamu takutkan? Mungkinkah kamu tidak ingin memiliki bakat alami seperti Duan Lingtian? Kamu tidak ingin menjadi luar biasa dan membawa kehormatan bagi ayahmu? Zhao Lei memandang Zhao Ke saat dia bertanya. Tubuh Zhao Ke bergetar ketika dia mendengar ini, dan cahaya terang keluar dari matanya. Ya, saya ingin membunuh semua orang yang menentang ayah saya, seperti guru puncak Mizar itu, Zheng Fan. Jika bukan karena dia menghentikan ayah saya hari itu, ayah saya akan membunuh Duan Lingtian sejak lama dan menangkapnya. Gulir kelahiran kembali meridian otot. Aku tahu ayah membencinya. Jadi, aku harus menjadi kuat dan membunuh Zheng Fan itu untuk melampiaskan kemarahan ayah. Saat dia selesai berbicara, wajah Zhao Ke memerah dan matanya berkedip dengan niat membunuh yang haus darah. Tepat sekali, kami ingin membunuh semua orang yang menentang kami dan ayah kami, tapi, jika kami ingin menjadi kuat, maka cara tercepat sekarang adalah dengan mengolah Muscle Meridian Rebirth Scroll. Selama kami mengebiri diri kami sendiri, kami akan mencapai kelahiran kembali dan memiliki bakat alami yang mengerikan yang sebanding dengan Duan Lingtian. Cahaya terang keluar dari mata Zhao Lei. Pada saat itu, seluruh Sekte Pedang Bintang 7 akan menjadi milik kita, Anda akan menjadi pemimpin sekte dan saya akan menjadi penatua penjaga. Baik, Zhao Ke dengan keras mengangguk. Kakak Lei, kita akan mengebiri diri kita sendiri demi kelahiran kembali. Sama seperti ini, satu-satunya putra tetua pengadilan luar Sekte Pedang Bintang 7 Zhao Lin dan tetua urusan luar Zhao Yu membahas masalah penting pengebirian diri.
Hanya demi bisa mencapai kelahiran kembali seperti yang dikatakan dalam gulir kelahiran kembali meridian otot. Duan Lingtian tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Saat ini, Duan Lingtian sedang berkeliaran di area selatan Kekaisaran Darkstone. Seorang pendekar pedang tunggal, satu orang, satu pedang, berkeliaran di mana-mana dengan cara yang sangat mengesankan. Padahal perjanjian 2 tahun dengan Tuan Muda Sitar semakin dekat. 4 bulan kemudian, di dalam hutan yang tenang, Duan Lingtian menyandarkan dirinya di pohon besar. Di bahunya, seekor tikus emas kecil berbulu yang lucu berdiri di sana sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Kakak Lingtian, apakah kamu yakin mereka akan datang? Tikus emas kecil itu memandang Duan Lingtian dan mengedipkan matanya saat dia berbicara melalui transmisi suara. Jangan khawatir emas kecil, mereka akan datang. Duan Lingtian tersenyum ringan. Duan Lingtian baru saja selesai berbicara ketika gelombang suara cepat dari kuku kuda terdengar di kejauhan saat mereka mendekat dalam barisan yang tangguh. Lebih dari 10 bandit kuat tampaknya berubah dalam embusan angin yang menyapu Duan Lingtian dan tikus emas kecil. Berhenti gelombang, berhenti. Setelah beberapa saat, 10 bandit plus menghentikan kuda mereka dan memandang Duan Lingtian dari jauh. Kakak ketiga, apakah anak ini? Kakak kelima dibunuh olehnya. Salah satu dari 4 bandit yang memimpin memandang orang-orang yang menatap Duan Lingtian dengan ekspresi marah dan bertanya dengan sedikit tidak percaya. Tepat. Itu dia, yang terakhir dengan keras mengangguk dan berbicara dengan suara yang mengandung kemarahan bercampur di dalamnya. Seorang pemuda kecil sekitar usia 22 atau 23 mampu membunuh kakak kelima. Bandit lain mengerutkan kening dan tidak berani mempercayai telinganya. Kakak keempat, jangan meremehkannya, anak ini adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-6. Bandit yang berbicara dengan marah sebelumnya berbicara sekali lagi. Tahap jiwa baru lahir tingkat 6. Seketika, bandit lain di sampingnya menjadi murung. Pemuda seperti itu memiliki kultivasi di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir. Mereka bisa membayangkan betapa dahsyatnya bakat alami pemuda ini. Tahap jiwa baru lahir tingkat 6, pria parubaya di antara 4 bandit yang memimpin yang belum berbicara sampai sekarang, mengarahkan pandangannya yang agak dingin ke Duan Lingtian. Bakat alamimu tidak buruk, sayangnya, kamu akan mati di sini hari ini. Ingin membunuhku, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Tubuh Duan Lingtian yang bersandar di pohon besar sedikit berdiri saat dia mengangkat bahu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kamu seharusnya menjadi pemimpin mereka kan. Tahap jiwa baru lahir tingkat ke-8, kekuatanmu tidak buruk. Datanglah padaku sendiri. Kata-katanya sepertinya tidak menganggap serius pria parubaya yang merupakan pemimpin bandit itu. Nak, jika kamu ingin melawan kakakku, kalahkan aku dulu. Seketika, Origin energi mengamuk di kaki orang yang berbicara sebelumnya, yang kedua di komando bandit dan dia meninggalkan kudanya untuk terbang keluar, tampak berubah menjadi bola meriam yang menembak dengan keras ke arah Duan Lingtian. Di langit di atas bandit ini, 1000 siluet mamut kuno melesat di belakangnya dengan cara yang mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7. Dalam waktu singkat, komandan kedua bandit itu telah tiba di dekat Duan Lingtian. Mati! Bandit itu berteriak dengan eksplosif, dan pedang di tangannya berubah menjadi cahaya yang mengalir dengan cara yang mengejutkan saat melintas lurus ke arah Duan Lingtian, seolah-olah ingin memotong Duan Lingtian menjadi 2. Seketika, 280 siluet mamut purba lainnya muncul di samping 1000 siluet mamut purba yang ada. Pedang ini jelas merupakan pedang roh kelas 7 yang mampu meningkatkan kekuatan sebesar 28%. Oh! Origin energi meroket di atas bandit kedua dalam pedang komando dan itu merobek langit, membawa kekuatan yang bisa membelah gunung. Tebasan ini berisi kekuatan 1280 mamut kuno. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tatapan Duan Lingtian dingin dan acuh tak acuh, dan pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, tangannya bergetar dan pedang fleksibel Valet Myrtle muncul dari udara tipis. Seni menggambar pedang, desir. Pedangnya melesat seperti sambaran petir, seperti naga berenang yang menyapu ke arah tebasan pedang bandit yang melintas ke arahnya. Seketika, lebih dari 1000 siluet mamut kuno melintas di atas Duan Lingtian. Dentang, puci, suara senjata besi yang menusuk telinga bertabrakan dan suara jelas dari pedang yang menembus tenggorokan terdengar pada waktu yang hampir bersamaan. Di saat berikutnya, bang!
Tubuh bandit kedua dalam komando yang mendekat dengan penuh amarah bergetar, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan teriakan nyaring sebelum dia dan pedangnya jatuh pada waktu yang hampir bersamaan, tanpa tanda-tanda kehidupan. Mati, kakak kedua. Ekspresi pemimpin bandit menjadi lebih suram dan matanya tampak seperti hampir membelah. Kakak kedua, para bandit yang memegang komando ketiga dan keempat sangat pucat, dan mata mereka terbuka lebar, tidak berani percaya bahwa semua ini benar. Karena kamu telah menjadi bandit, maka kamu seharusnya mengharapkan hari seperti ini akan datang. Duan Lingtian dengan dingin menyapu 3 bandit yang memimpin dan lebih dari 10 bandit yang gemetar ketakutan di belakang mereka saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Aku dan kakak kelimaku tidak menyinggungmu, mengapa kamu harus menjadi orang yang sibuk dan membunuh kakak kelimaku? Komandan ketiga bandit itu bertanya dengan marah. Orang yang sibuk, tidak apa-apa ketika komandan ketiga bandit tidak menyebutkannya. Seperti saat dia melakukannya, niat membunuh yang melesat ke langit muncul seketika di Duan Lingtian, dan nadanya sedingin es dan acuh tak acuh seperti es. Tidak apa-apa kalian semua merampok desa, itu tidak lain untuk kekayaan, tapi apa yang kalian semua lakukan? Menjarah, dan bahkan tidak membiarkan orang tua, wanita, dan anak-anak pergi, bukankah kalian semua pantas mati? Kakak ketiga, mengapa berbicara omong kosong dengannya? Semua orang menyerang bersama dan membunuhnya. Pemimpin bandit berteriak eksplosif, lalu memacu kudanya keluar untuk menyerang Duan Lingtian. Ayo, tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menyala, lalu dia mengirim transmisi suara ke tikus emas kecil di bahunya. Emas kecil, serahkan dia padaku, berurusan dengan yang lain sesukamu. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu tampak seperti sedang menggunakan stimulan ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia berubah menjadi cahaya emas yang menyala. Sementara itu, pemimpin bandit telah tiba di dekat Duan Lingtian. Oh, pedang di tangannya membelah langit saat melintas, membawa dengan cara yang mengejutkan saat turun ke bawah untuk menyelimuti Duan Lingtian, dan origin energi melingkar di sekitarnya, membuatnya tampak seolah-olah telah berubah menjadi salju putih bulan. 1408 siluet mamut kuno turun bersama dengan pedang ini dan tersapu. Tahap jiwa baru lahir tingkat 8 dan pedang roh kelas 7. Duan Lingtian tidak berniat menghindar, dan pedang fleksibel Valet Myrtle melintas dengan mengangkat tangannya. Seni menggambar pedang, desir, cahaya pedang ungu yang sangat cepat melintas, bergerak dengan berani untuk mencegat pedang, dan itu membawa energi asal yang bergetar hebat. Energi gempa di batas, di dalam origin energi, aura aneh angin berdenyut. Kekuatan angin. Duan Lingtian telah menggunakan semua kekuatan di seluruh tubuhnya, Wind Force, dan Quick Energy dalam serangan pedang ini. Meskipun ketika mengandalkan kekuatan kultivasi Naschen Soul Stage tingkat ke-6-nya, Valet Myrtle Flexible Sword, dan Wind Force, kekuatan Duan Lingtian masih kalah dengan pemimpin bandit dengan kekuatan puluhan mamut kuno. Tapi, energi gempanya pada batasnya sudah cukup untuk menebus perbedaan kecil ini. Bab 442, kembali ke Sekte Pedang Bintang 7. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Dentang, pedangnya tersapu, meledakkan pedang di tangan pemimpin bandit, lalu masuk ke dada pemimpin bandit seolah memotong daun kering. Pada saat berikutnya, energi gempa Duan Lingtian yang menakutkan tersapu. Ah, pemimpin bandit itu mengeluarkan teriakan melengking yang merobek langit, lalu berhenti tiba-tiba dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seolah-olah tanpa tulang, tanpa tanda-tanda kehidupan lagi. Mati, kakak laki-laki. Para bandit yang berada di urutan ketiga dan keempat sedang berhadapan dengan tikus emas kecil dan tanpa sengaja menoleh. Mata mereka tampak seolah-olah terbelah saat mereka meraung sedih pada saat yang bersamaan. Saudaraku, bunuh tikus terkutuk ini dan balas dendam pemimpinnya. 2 bandit terakhir yang memegang komando berteriak dengan eksplosif, dan mata mereka benar-benar merah. Membunuh, membunuh. Mata 10 bandit plus yang tersisa menjadi merah. Emas kecil, berhenti bermain-main. Selesaikan mereka, kita harus sudah kembali ke Sekte Pedang Bintang 7. Tepat pada saat ini, suara tenang Duan Lingtian yang berisi jejak origin energi mengalahkan suara bandit lainnya. Berhenti bermain-main, hati semua bandit melonjak ketika mereka mendengar Duan Lingtian. Bermain, tikus kecil berwarna emas ini sedang bermain dengan mereka. Pada saat berikutnya, mereka menemukan jawabannya.
Tikus emas kecil yang melarikan diri di bawah serangan gabungan mereka tiba-tiba berubah menjadi cahaya emas yang sangat cepat, dan cahaya pedang putih susu dibawa di depan cahaya emas. Di langit, 2.800 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Tahap pencongkel Void tingkat 2. Komandan ketiga bandit itu pucat pasi saat dia berteriak kaget. Teriakan ini pasti menjadi yang terakhir kalinya dia berbicara dalam hidup ini, karena cahaya emas yang sangat cepat itu telah membawa cahaya pedang putih susu dan menembus dadanya. Desir, di mana-mana cahaya emas dan cahaya pedang putih susu lewat, semua bandit mati tanpa kecuali. Dalam sekejap mata, gelombang tangisan kesedihan dalam keputusasaan telah berhenti tiba-tiba, dan daerah ini telah sepenuhnya kembali damai. Hehe, kakak Lingtian, aku sudah selesai. Tikus emas kecil itu memegang pedang roh berukuran saku saat dia melintas untuk turun ke bahu Duan Lingtian, dan transmisi suaranya tidak kekurangan niat untuk mengambil pujian. Kamu terlalu lambat, kupikir kecepatanmu akan lebih cepat dariku. Duan Lingtian memelototi tikus emas kecil itu. Huff, huff, aku hanya menggoda mereka tadi. Transmisi suara tikus emas kecil itu dipenuhi dengan perasaan tidak menyerah. Aku tidak memintamu untuk menggoda mereka. Duan Lingtian memutar matanya ke arah tikus emas kecil, lalu berkata, cepat menjadi besar, mari kita kembali ke kerajaan-kerajaan hutan Azure. Meskipun tikus emas kecil itu tidak mau, dia tetap patuh menjadi besar seperti bukit kecil dan membawa Duan Lingtian naik ke langit sebelum menuju ke selatan. Emas kecil, aku akan menggunakan seluruh waktuku untuk berkultivasi selama periode waktu ini, kamu dapat menemukan jalan kembali sendiri, kan? Duan Lingtian memiliki ekspresi ragu saat dia menatap tikus emas kecil yang membesar. Ya, transmisi suara tikus emas kecil dipenuhi dengan keyakinan. Baik, Duan Lingtian mengangguk lalu duduk bersila di belakang tikus emas kecil itu, dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Win-Wim. Saat ini, hanya tersisa setengah bulan dari perjanjian 2 tahun dengan Tuan Muda Sitar. Itu sudah dekat. Duan Lingtian berharap bahwa dia akan dapat dengan lancar menembus ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage dalam waktu setengah bulan ini. Tapi, tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage dan tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage adalah perpecahan, dan mungkin sulit bagi Duan Lingtian yang baru saja menembus ke tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage selama lebih dari 3 bulan, untuk menembus ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage dalam waktu setengah bulan. Meskipun Duan Lingtian tahu ini, dia masih harus mencoba yang terbaik. Tidak peduli apa hasilnya, dia masih akan berusaha sekuat tenaga. Dengan cara ini, dia tidak akan menyesal. Duan Lingtian berkultivasi selama 7 atau 8 hari sebelum bangun, dan dia bertanya dengan heran. Emas kecil, di mana kita sekarang? Kakak Lingtian, Anda akhirnya bangun. Saya pikir saya tersesat. Transmisi suara tikus emas kecil itu sedikit malu. Kamu, Duan Lingtian benar-benar terdiam. Bukankah kamu bilang kamu bisa menemukan jalan pulang? Duan Lingtian benar-benar tidak berdaya melawan kurangnya rasa arah dari tikus emas kecil itu. Kamu pergi mencari kota sekarang, kami akan menanyakan jalannya, kata Duan Lingtian kepada tikus emas kecil itu. Akhirnya, setelah setengah hari, pasangan manusia dan tikus itu muncul di langit di atas sebuah kota. Setelah turun dari langit, Duan Lingtian membawa tikus emas kecil yang telah menyusut untuk masuk ke kota dan menanyakan arah, dan dia akhirnya tahu bahwa lokasinya saat ini berada di area timur laut kerajaan hutan Azure kerajaan. Dalam periode waktu berikutnya, Duan Lingtian tidak berani berkultivasi lagi. Jika tikus emas kecil itu tersesat lagi, maka dia tidak akan bisa tepat waktu. Masih ada 7 hari lagi untuk perjanjian 2 tahun. Duan Lingtian duduk di punggung tikus emas kecil dan mengarahkannya, dan cahaya terang berkedip di matanya saat dia melihat ke depan. Sayangnya, mungkin sulit bagi kultivasi saya untuk menembus ke tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir dalam waktu singkat. Duan Lingtian menghela nafas pada dirinya sendiri. Akhirnya, di bawah arahan Duan Lingtian, tikus emas kecil melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dan akhirnya tiba di Sekte Pedang Bintang 7 6 hari kemudian. Sekte Pedang 7 Bintang, aku kembali. Wajah Duan Lingtian menunjukkan sedikit senyum saat dia menatap 7 puncak pedang di depannya. Emas kecil, pergi ke Al-Qaid Hall. Setelah meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 selama lebih dari setahun, Duan Lingtian sangat ingin kembali ke rumah, dan apa yang paling dia pikirkan di dalam hatinya adalah ke Er dan Li Fei.
Kedua tunangannya telah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama, dan sulit untuk berpisah dengan mereka. Tetapi ketika Duan Lingtian dan tikus emas kecil turun di luar Alkaid Peak, mereka malah menyadari bahwa Alkaid Hall benar-benar kosong. Bahkan sampai ada lapisan debu di paviliun Alkaid Hall. Mungkinkah KR dan Peak Master Qin Xiang melakukan perjalanan panjang? Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Duan Lingtian meninggalkan Alkaid Hall dengan tikus emas kecil dan bermaksud pergi ke Alkaid Peak untuk mencari Li Fei. Ketika dia melewati Mizar Hall setelah meninggalkan Alkaid Hall, saudara muda Duan Lingtian, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Duan Lingtian, dan Duan Lingtian berbalik untuk memperhatikan sosok yang dikenalnya. Kakak senior Zheng Song. Duan Lingtian tersenyum ringan ketika dia menyapa pemuda di depannya, karena pemuda ini tidak lain adalah putra dari guru puncak Mizar, Zheng Song, dan salah satu dari sedikit teman yang memiliki hubungan baik dengannya di Sekte Pedang Bintang 7. Kakak senior Zheng Song, selamat. Kekuatan spiritual Duan Lingtian meluas, dan dia memperhatikan bahwa Zheng Song telah menembus ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Tidak heran kakak muda Mo Yu mengatakan matamu seperti obor. Sekarang tampaknya memang begitu, kamu baru saja kembali dan dapat melihat bahwa aku telah menembusnya dengan sekali pandang. Namun, itu saja, terima kasih kepada Profound Naschen Pil yang kau berikan padaku hari itu di mana aku bisa menerobosnya. Jika aku tidak memiliki Profound Naschen Pil itu, maka aku khawatir untuk sementara akan sulit bagiku untuk menerobosnya. Saat Zheng Song selesai berbicara, dia memiliki ekspresi bersyukur. Saudara muda Duan Lingtian, terima kasih. The Profound Naschen Pil justru merupakan hadiah ekstra yang diperoleh Duan Lingtian karena merebut yang pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Tidak ada gunanya baginya, KR, dan Li Fei, jadi dia memanfaatkan kesempatan untuk memberikannya kepada Zheng Song. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu bertanya, "Benar, kakak senior Zheng Song, saya pergi ke Alkaid Hall sebelumnya dan saya perhatikan bahwa Master Puncak Qin Xiang tampaknya telah keluar." Zheng Song mengerutkan kening. "Saya tidak terlalu jelas tentang ini. Saya hanya hati yang tampaknya seseorang datang untuk mencari Master Puncak Qin Xiang. Kemudian Master Puncak Qin Xiang membawa serta murid pribadinya dan murid pribadi Elder Bi bersamanya saat dia pergi. Ayahku tahu tentang masalah ini dengan lebih jelas, tanyakan padanya sendiri." Murid pribadi Penatua Bi, mungkinkah itu Fei kecil? Alis Duan Lingtian terangkat saat dia berpikir dalam hatinya. Di bawah kepemimpinan Zheng Song, Duan Lingtian bertemu Zheng Fan di paviliun di Mizar Hall. Puncak Tuan Zheng Fan. Duan Lingtian, Anda akhirnya kembali. Zheng Fan menghela nafas lega ketika dia melihat Duan Lingtian. Tuan Puncak Zheng Fan, kamu. Duan Lingtian tercengang. Duan Lingtian, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. 9 bulan yang lalu, ayahku melaksanakan perintah pemimpin sekte dan menuju ke kota kuno Everlast untuk melindungi keselamatanmu, tapi, ketika dia tiba di kota kuno Everlast, baru kemudian dia mengetahui tentang berita kepergianmu dari 2 tetua urusan eksternal di cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno, kata Zheng Song di dekatnya. Duan Lingtian terkejut, dan kehangatan muncul di hatinya. Terima kasih atas perhatian Anda, Master Puncak Zheng Fan. Bagus kamu sudah kembali dengan selamat. Zheng Fan membuat teh sambil mengangguk. Tuan Puncak Zheng Fan, Tuan Puncak Qin Xiang telah pergi. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat, Tuan Puncak Qin Xiang dan murid pribadinya KR, dan murid pribadi Penatua Bi, Li Fei, pergi 9 bulan yang lalu, menurut pemimpin sekte, mereka pergi untuk memberi selamat kepada saudara perempuan Tuan Puncak Qin Xiang atas ulang tahunnya. Zheng Fan mengangguk dan berbicara perlahan. 9 bulan yang lalu, dan mereka belum kembali. Duan Lingtian tercengang karena dia tidak pernah menyangka KR dan Li Fei pergi begitu cepat. Menurut pemimpin sekte, tempat yang mereka tuju sangat jauh, kesana kemari mungkin membutuhkan pengeluaran lebih dari setahun, kata Zheng Fan. Duan Lingtian mengangguk. Dia sangat nyaman dengan Qin Xiang di sisi KR dan Li Fei. Selanjutnya, Duan Lingtian, Zheng Fan, dan Zheng Song mulai mengobrol sambil minum teh. Saudara muda Duan Lingtian, kemana Anda pergi mendapatkan pengalaman dan membuat diri Anda marah selama periode waktu ini? Zheng Song bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekaisaran Batu Hitam. Duan Lingtian tersenyum ringan. Kamu benar-benar pergi ke Darkstone Empire. Zheng Fan terkejut. Sampai tahap apa kultivasimu telah menembus?
Tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir. Duan Lingtian tidak menyembunyikannya dan berbicara tentang kultivasinya yang sebenarnya. Tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, wajah Zheng Fan dan Zheng Song yang ditutupi ekspresi antisipasi langsung hancur. Duan Lingtian, kamu, kultivasimu seharusnya lebih rendah dari Tuan Muda Sitar, Zisang, kan? Perjanjian 2 tahun antara kamu dan Tuan Muda Sitar adalah lusa, dan dengan amarahnya dia pasti akan datang. Zheng Fan mengerutkan kening. Atau, kenapa kamu tidak menghadiri pertarungan besok? Tepatnya, bahkan jika kamu tidak menghadiri pertarungan, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, bagaimanapun, usia Tuan Muda Sitar jauh lebih besar darimu. Kamu hanya harus bertahan dengan sabar selama 1 atau 2 tahun lagi. Dengan bakat alamimu, kamu akan dapat dengan mudah menghancurkannya pada saat itu, kata Zheng Song setuju. Tuan Puncak Zheng Fan, kakak senior Zheng Song, aku tahu kalian berdua bermaksud baik. Tapi aku sudah memutuskan masalah ini. Duan Lingtian tersenyum penuh terima kasih, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas. Kalian berdua hadir hari itu ketika Tuan Muda Sitar menetapkan perjanjian 2 tahun dengan saya, dan saya secara pribadi menyetujui ini, karena saya sudah setuju, maka saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Bab 443, ini palsu. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Zheng Fan dan Zheng Song sama-sama bisa merasakan keteguhan nada suara Duan Lingtian dan mereka tidak membujuknya lagi. Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Karena Anda telah memutuskan, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, namun, Tuan Muda Sitar berada di tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir 2 tahun lalu. Sekarang 2 tahun telah berlalu, bahkan jika dia tidak dapat menembus ke tahap void setengah langkah, dengan bakat alaminya, saya kira dia sudah menembus ke tingkat ke-9 tahap jiwa baru lahir. Zheng Fan memandang Duan Lingtian dengan ekspresi serius. Jadi kamu tidak boleh melakukan pertempuran hidup dan mati dengannya, tidak masalah jika kamu kalah sekarang, kamu bisa mendapatkan kembali kemenangan di masa depan. Jika tidak, setelah kamu terbunuh, maka kamu tidak akan memiliki apa-apa. Tepat, Zheng Song memandang Duan Lingtian juga. Saudara muda Duan Lingtian, jika Tuan Muda Sitar ingin melakukan pertempuran hidup dan mati dengan Anda lusa, maka Anda tidak boleh setuju. Kekhawatiran Zheng Fan dan Zheng Song menyebabkan kehangatan muncul di hati Duan Lingtian. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun dia mengatakan ini, seberkas cahaya dingin masih melintas di mata Duan Lingtian. Jika Tuan Muda Sitar terus melakukan pertempuran hidup dan mati dengannya, dia juga tidak akan keberatan. Dia mungkin lebih rendah dari Tuan Muda Sitar dalam hal kekuatan dan kecepatan, tetapi Tuan Muda Sitar hanya bisa bermimpi memiliki keunggulan dalam aspek lain. Duan Lingtian mengobrol dengan Zheng Fan dan Zheng Song sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kakak Lingtian, mereka benar-benar meremehkanmu. Lengan baju Duan Lingtian sedikit bergerak dan itu adalah tikus emas kecil yang melakukan kenakalan. Pada saat yang sama, suara yang tampaknya tidak dewasa dari seorang gadis muda masuk ke telinga Duan Lingtian melalui transmisi suara. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu tidak memperhatikan tikus emas kecil itu saat dia menuju ke puncak Megres. Aku ingin tahu apakah Shaolin mengolah gulungan kelahiran kembali meridian otot, jika dia mengolahnya dan mengebiri dirinya sendiri. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia miliki ketika dia melihatku masih hidup. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat dia melangkah ke jembatan rantai yang menuju ke puncak Megres, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum jahat. Shaolin. Saat itu ketika dia baru saja tiba di Sekte Pedang Bintang 7, Shaolin telah menggunakan setiap metode yang mungkin untuk mempersulitnya, dan Shaolin memeras otaknya untuk merebut gulungan kelahiran kembali meridian otot fiktif yang dia buat dengan santai. Karena itu, ada periode waktu di mana dia bingung apakah harus tertawa atau menangis. Namun, ketika Shaolin membangkitkan niat membunuh ke arahnya untuk gulungan kelahiran kembali meridian otot fiktif, dia benar-benar marah. Terutama di jembatan rantai hari itu, Shaolin benar-benar secara langsung melakukan pukulan mematikan ke arahnya, dan jika bukan karena tetua Luqiu dari puncak Megres yang membantu, dia pasti sudah terbunuh. Duan Lingtian tidak memiliki kesan yang baik tentang Shaolin. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian telah melewati jembatan rantai dan melangkah ke puncak Megres. Kakak senior Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian. Di mana-mana Duan Lingtian lewat,
para murid puncak Megres semua membungkuk hormat. Mereka tidak tahu tentang Duan Lingtian meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7, dan mereka hanya berpikir bahwa Duan Lingtian sedang berkultivasi pintu tertutup akhir-akhir ini. Duan Lingtian, tiba-tiba, teriakan keterkejutan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Duan Lingtian melihat ke atas. Di kejauhan, seorang pria parubaya berjalan perlahan, dan ekspresinya seolah-olah dia melihat hantu ketika dia melihat Duan Lingtian. Penatua Shaolin, pria parubaya itu adalah kenalan lama, Duan Lingtian, dan ketika Duan Lingtian melihat kenalan lamanya, dia secara alami akan dengan ringan tersenyum dan menyapanya. Pada saat yang sama Duan Lingtian menyapa Shaolin, dia mengulurkan kekuatan spiritualnya. Shaolin sebenarnya tidak membubarkan kultivasinya. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Mungkinkah dia melihat gulungan kelahiran kembali meridian otot itu palsu? Atau mungkin gulungan kelahiran kembali meridian otot dikantongi oleh Zhao Yu dan putranya? Zhao Yu adalah tetua urusan luar dari Sekte Pedang Bintang 7 di cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno di kota kuno Everlast. Gulungan kelahiran kembali meridian otot yang dibuat dengan santai oleh Duan Lingtian telah masuk ke tangan Zhao Yu. Duan Lingtian, kamu sebenarnya tidak mati. Gendang telinga Duan Lingtian bergetar dan transmisi suara yang dingin dan keras masuk ke telinganya. Penatua Shaolin, apa maksudmu dengan ini? Duan Lingtian memandang Shaolin dari kejauhan, dan menjawab melalui transmisi suara saat dia bertindak terkejut. Duan Lingtian, kami menggunakan transmisi suara, dan yang lain tidak dapat mendengarnya, berhenti berpura-pura tidak tahu. Mungkinkah gulir kelahiran kembali meridian otot yang diperoleh saudara sepupu saya hari itu palsu? Pada saat yang sama Shaolin mengirim transmisi suara, wajahnya tampak menjadi bengkok dan buas. Jadi bagaimana jika itu palsu? Bukankah kamu belum mengolahnya? Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Kamu menyebabkan putraku membubarkan kultivasinya. Penampilan Shaolin sangat menakutkan, dan jejak dingin bercampur dalam transmisi suaranya. Dapat dibayangkan bahwa jika bukan karena tatapan terkonsentrasi dari murid-murid puncak Megres di sekitarnya, dia mungkin akan langsung menyerang Duan Lingtian. Duan Lingtian bisa merasakan kemarahan yang tak terbatas dari transmisi suara Shaolin. Dia acuh tak acuh terhadap ini. Shaolin, luruskan, bukan aku yang menyakiti putramu, tapi kamu. Jika bukan karena kamu mengingini gulungan kelahiran kembali meridian otot fiktif milikku, apakah menurutmu semua ini akan terjadi? Duan Lingtian memandang Shaolin, dan transmisi suaranya mengandung cibiran bercampur di dalamnya. Samaran, pupil Shaolin mengerut, dan transmisi suaranya sedikit cemas. Apa yang Anda maksud dengan ini? Apa yang saya maksud? Duan Lingtian mendengus, lalu berkata melalui transmisi suara. Tidak ada gulir kelahiran kembali meridian otot di dunia ini sama sekali. Itu hanya metode kultivasi yang aku buat dengan santai untuk mengalihkan perhatianmu hari itu. Tidak mungkin, jelas ada perubahan yang mirip dengan kelahiran kembali padamu saat itu, mungkinkah semua itu palsu? Itu semua adalah bagian dari rencanamu melawanku. Shaolin berada di ambang mengamuk. Berkomplot melawanmu. Duan Lingtian mencibir. Shaolin, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, aku tidak mengenalmu hari itu, jadi dari mana datangnya pembicaraan tentang rencana jahat ini? Adapun perubahan yang mirip dengan kelahiran kembali, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat pintar, dan menebak dengan benar di awal. Aku mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun untuk mendapatkan kelahiran kembali. Susu stalaktit 10.000 tahun. Sosok Shaolin gemetar seolah disambar petir, dan merah-merah muncul di matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu benar-benar menipuku. Menipu, mungkin. Duan Lingtian mengangkat bahu dan melirik Shaolin dengan acuh tak acuh. Hari itu, aku dengan santai membuat gulungan kelahiran kembali meridian otot hanya karena aku ingin kamu menghilangkan pikiran tamakmu, tapi tanpa diduga, kamu sebenarnya sangat marah dengan gulungan kelahiran kembali meridian otot. Pertama, kamu meminta 2 murid pelataran luar untuk membuat masalah bagiku, lalu kamu bahkan mengendalikan kompetisi bela diri pelataran luar untuk menjadi kompetisi hidup dan mati, dan bahkan meminta si Hao untuk membunuhku. Tapi sayangnya, semua skemamu tidak berhasil dan dihancurkan olehku. Transmisi suara Duan Lingtian masuk ke telinga Shaolin. Wajah Shaolin sangat marah ketika dia mendengar Duan Lingtian dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Duan Lingtian, Shaolin menarik napas dalam-dalam,
dan nada transmisi suaranya sedikit mereda. Selama kamu menyerahkan susu stalaktit 10.000 tahun, skor antara kamu dan aku akan dihapuskan. Kata-kata Zhao Lin menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Zhao Lin masih memikirkan susu stalaktit 10.000 tahun ketika sampai pada ini. Duan Lingtian melirik Zhao Lin dengan acuh tak acuh, lalu berkata perlahan melalui transmisi suara, "Penatua Zhao Lin, saya pikir Anda mungkin akan kecewa. Susu stalaktit 10.000 tahun benar-benar dikonsumsi oleh saya hari itu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu?" Transmisi suara Zhao Lin dipenuhi dengan kekejaman. "Duan Lingtian, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Selama Anda memberi saya susu stalaktit 10.000 tahun, skor di antara kita akan dihapuskan. Jika tidak, bahkan jika bakat alami Anda luar biasa, Anda tidak akan bisa hidup bahagia di dalam sekte pedang bintang 7 di masa depan. Tidak sulit jika aku ingin membuatmu mati." Saat dia selesai berbicara, nada suara Zhao Lin sepenuhnya menunjukkan niat untuk mengancam. "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Duan Lingtian melirik Zhao Lin dalam-dalam, dan benar-benar mengabaikannya sebelum pergi dengan langkah besar. "Kamu," ekspresi Zhao Lin menjadi buas lagi, dan matanya dipenuhi rasa dingin saat dia menatap sosok Duan Lingtian yang menghilang di kejauhan. Zhao Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah banyak tatapan yang menyapu, dan langsung tersentak. "Apa yang kamu lihat?" Seketika, kerumunan murid puncak Megres takut bubar. "Sah Asteriste, gulungan kelahiran kembali meridian otot itu palsu, aku tidak bisa membiarkan putraku terus mengolahnya." Wajah Zhao Lin menjadi pucat dan dia buru-buru melangkah ke jembatan rantai yang menuju ke puncak Dube. Dalam waktu singkat, Zhao Lin tiba di istana yang berada di dekat puncak-puncak Dube. Dalam waktu singkat, Zhao Lin melihat putra satu-satunya, Zhao Ke, di sebuah ruangan yang luas. Saat ini, Zhao Ke sedang bersama Zhao Lei, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Alis mereka menyatu saat mereka melihat buklet kecil di antara mereka. "Ayah, Paman." Zhao Ke dan Zhao Lei memandang Zhao Lin dan buru-buru menyapa. Astaga, Zhao Lin mengangkat tangannya untuk mengambil buklet kecil di atas meja, lalu origin energi keluar dari tangannya untuk langsung menghancurkan buklet kecil itu. "Ayah, apa yang terjadi?" Zhao Ke benar-benar tercengang ketika dia melihat adegan ini. Itu adalah gulungan kelahiran kembali meridian otot. "Paman, apa yang terjadi?" Zhao Lei juga tercengang, dan wajahnya menjadi pucat. Tanpa gulungan kelahiran kembali meridian otot, itu juga berarti masa depannya benar-benar dalam kegelapan tanpa cahaya untuk berbicara. Lagi pula, dia sudah membubarkan kultivasinya dan tidak memiliki sarana untuk mundur. Saat ini, meskipun dia mulai berkultivasi sekali lagi, dia hanya berkultivasi ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Itu palsu. Gulungan kelahiran kembali meridian otot ini palsu. Ekspresi Zhao Lin sangat marah dan amarahnya melonjak. Duan Lingtian tidak mati, dia tidak mati sama sekali. Gulungan kelahiran kembali meridian otot ini dibuat olehnya juga, dan tidak ada metode kultivasi seperti itu di dunia sama sekali. Satu-satunya alasan dia bisa memiliki bakat alami yang luar biasa adalah karena dia telah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun. "Apa?" Wajah Zhao Ke dan Zhao Lei menjadi pucat pasi ketika mereka mendengar Zhao Lin. "Itu palsu." Tubuh mereka gemetar, lalu saling memandang dan melihat keputusasaan di mata masing-masing. Tidak, tubuh Zhao Ke mulai gemetar, dan penampilannya buas, tidak mau percaya bahwa semua ini benar. Tidak apa-apa. Kamu masih muda jadi kamu akan segera memulihkan kultivasimu." Zhao Lin menghibur. "Tidak, ayah, ini bukan karena ini. Zhao Ke menggosok bagian bawahnya, dan perasaan kosong yang dia rasakan menyebabkan dia menutup matanya dengan putus asa. Bab 444, Perjanjian 2 tahun. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Bukan karena ini, lalu karena apa? Zhao Lin terkejut, dan firasat buruk muncul di hatinya. "Paman, Anda harus membalas dendam untuk saya dan saudara sepupu Ke. Duan Lingtian sangat kejam, sangat kejahatan." Sementara itu, Zhao Lei pulih dari keterkejutannya juga, wajahnya sangat pucat dan bahkan suaranya jelas bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Perilaku Zhao Ke dan Zhao Lei menyebabkan firasat buruk di hati Zhao Lin semakin kuat. "Paman." Zhao Lei mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Zhao Lei, lalu dia membawa tangan Zhao Lin untuk meregangkan ke daerah bawahnya. "Kamu?" Zhao Lin hanya merasakan kekosongan di tangannya,
bagian terpenting dari seorang pria di keponakannya telah menghilang. Seketika, wajah Zhao Lin menjadi pucat. Kamu, kemana barang milikmu itu pergi? Paman, Zhao Lei berteriak dengan tragis, lalu berkata dengan kesal, ada halaman di tengah gulungan kelahiran kembali meridian otot yang menunjukkan beberapa kata besar yang mempesona. Dikatakan bahwa kita hanya akan dapat benar-benar menyelesaikan kelahiran kembali setelah kita mengebiri diri kita sendiri. Aku dan saudara sepupu. Apa? Zhao Lei bahkan belum selesai berbicara ketika wajah Zhao Lin menjadi sangat pucat, dan dia mengulurkan tangannya ke bagian bawah putranya. Tetapi ketika dia melihat keadaan putranya mirip dengan Zhao Lei, matanya menjadi sangat merah dan hampir keluar. Pada saat berikutnya, sosok Zhao Lin bergetar dan dia dengan paksa marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah. Duan Lingtian, aku, Zhao Lin, memutuskan untuk membunuhmu atau mati mencoba. Suara Zhao Lin dipenuhi dengan rasa dingin dan kebencian yang haus darah. Tidak, ini tidak nyata. Zhao tak henti-hentinya menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sudah gila. Tidak, itu tidak nyata, itu tidak benar. Zhao Lin kembali sadar ketika dia mendengar suara putranya, lalu menatap Zhao Lei saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kenapa kalian tidak memberitahuku ketika kamu melihat kata-kata itu di Muscle Meridian Rebirth Scroll? Tubuh Zhao Lei bergetar dan sudut mulutnya melengkung menjadi ekspresi pahit. Saya dan saudara sepupu ketakut jika kami memberitahu paman, maka Anda tidak akan mengizinkan kami untuk terus mengolah gulungan kelahiran kembali meridian otot. Tetapi siapa yang tahu bahwa gulungan kelahiran kembali meridian otot sebenarnya palsu, itu sebenarnya dibuat oleh Duan Ling Tian. Saat dia selesai berbicara, mata Zhao Lei memancarkan kebencian yang pekat dan niat membunuh. Duan Ling Tianlah yang telah menghancurkan mereka. Kalian semua sangat konyol. Wajah Zhao Lei sangat pucat, dan dia merasakan gelombang sakit hati ketika dia melirik Zhao Ke yang kehilangan akal sehatnya. Ayah, akhirnya, Zhao Ke kembali sadar dan menatap Zhao Ling. Ayah, aku ingin Duan Ling Tian mati. Aku ingin dia mati. Suara Zhao Ke mengungkapkan rasa dingin yang sangat dingin, dan dia berharap tidak lebih dari mematahkan tulang Duan Ling Tian dan menyebarkan abunya. Jangan khawatir, ayah sama sekali tidak akan membiarkan Duan Ling Tian hidup bahagia. Selama aku bisa menemukan kesempatan, ayah pasti akan mematahkan tulangnya dan menyebarkan abunya untuk melampiaskan kebencian di hatimu. Zhao Ling menggertakkan giginya, membenci Duan Ling Tian sampai batasnya. Duan Ling Tian menyebabkan garis keluarganya terputus. Permusuhan ini sebanding dengan perseteruan darah membunuh orang tua seseorang. Menemukan kesempatan, Zhao Ke menggelengkan kepalanya tanpa henti. Tidak, ayah, aku tidak ingin menunggu, Ayo beritahu kakek buyut, Kakek buyut adalah penatua penjaga sekte pedang bintang 7, dan membunuh murid pelataran dalam, baginya semudah membalik telapak tangannya. Pada saat ini, Zhao Ke hampir kehilangan akal sehatnya. Itu tidak akan berhasil. Zhao Lin menggelengkan kepalanya dan menahan Zhao Ke. Mengapa? Zhao Ke memiliki ekspresi enggan. Ayah, mungkinkah kamu tidak ingin membantuku membalas dendam? Jadilah sedikit lebih jernih. Zhao Lin berkata dengan suara cinta, kamilah yang salah dalam masalah ini, jika kami memberitahu kakek buyutmu, dia pasti akan membunuh Duan Ling Tian untuk membalas dendam untukmu. Tapi, dengan cara ini, kakek buyutmu akan menjadi sasaran kritik publik. Meskipun kakek buyutmu adalah penatua penjaga dari sekte pedang bintang 7, dia bukan satu-satunya, dalam hal kekuatan, penatua penjaga lainnya, penatua Xuan, memiliki kekuatan yang melampaui kakek buyutmu, dan dia tidak memihak. Jika kakek buyutmu membunuh Duan Ling Tian karena kesalahan kita, penatua Xuan pasti tidak akan tinggal diam. Ada juga pemimpin sekte, kekuatan pemimpin sekte tidak kalah dengan kakek buyutmu. Pada saat itu, bahkan jika kakek buyutmu adalah penatua penjaga dari sekte pedang bintang 7, masih akan sulit baginya untuk melarikan diri darinya. Hukuman, kakek buyutmu adalah harapan klan Zhao kita. Begitu masalah dia menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadi, itu diketahui oleh semua orang, dia tidak akan mendapat tempat di sekte pedang bintang 7. Pada saat itu, klan Zhao kita akan selesai, apakah kamu mengerti? Saat dia selesai berbicara, suara Zhao Lin sangat dingin dan acuh tak acuh. Namun, jangan khawatir, saya akan membalas dendam dari Duan Ling Tian untuk masalah ini cepat atau lambat,
begitu Duan Lingtian berani meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7, saya akan memberitahu kakek buyut Anda tentang masalah ini dan bertanya padanya, untuk membunuh Duan Lingtian. Selama itu dilakukan secara diam-diam dan kita tidak mengizinkan siapapun untuk mengetahuinya, maka Duan Lingtian akan mati sia-sia. Sekarang, untuk sementara jangan biarkan kakek buyutmu mengetahui masalah ini. Kalau tidak, dengan amarahnya, dia pasti akan langsung membunuh Duan Lingtian. Kata-kata Zhao Lin dipenuhi dengan ketakutan. Ekspresi Zhao mereda dan dia menarik napas dalam-dalam. Ayah, maafkan akulah yang terlalu gegabah. Tapi ketika aku ingat bagaimana di masa depan, aku tidak bisa, aku merasa benci. Kenapa aku harus percaya bahwa Muscle Meridian Rebirth Scroll mengatakan itu hanya dengan pengebirian diri dapatkah kelahiran kembali tercapai? Kenapa aku mempercayainya? Ketika dia selesai berbicara, Zhao kegelisah sekali lagi. Zhao Lei berdiri di samping dengan sepasang kepalan tangan dan gigi yang terkatup rapat, dan matanya memancarkan kebencian yang haus darah. Duan Lingtian. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Zhao Lei, Zhao Ke, atau Zhao Lin, mereka semua sepertinya lupa bahwa mereka telah membawa semua ini ke diri mereka sendiri. Jika bukan karena mereka ingin merebut gulungan kelahiran kembali meridian otot fiktif yang dimiliki Duan Lingtian, jika bukan karena mereka memiliki niat membunuh terhadap Duan Lingtian. Akankah Duan Lingtian melakukan ini? Watak Duan Lingtian selalu menjadi salah satu yang tidak menyinggung kecuali jika tersinggung, dan jika seseorang menyinggung perasaannya, dia pasti akan melakukan serangan balik 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan bahkan ribuan kali lipat. Di sisi puncak Megress Peak, di Gua Stalaktit, Duan Lingtian duduk bersila di atas platform batu dan menutup matanya dalam kultivasi, dan seluruh pikirannya benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Saat ini, dia benar-benar menarik pikiran apapun di dalam hatinya begitu dia mengetahui bahwa KR dan Li Fei tidak berada di Sekte Pedang Bintang 7, dan dia benar-benar berkonsentrasi pada kultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Win-Wim. Ketika Duan Lingtian berkultivasi, untaian aura aneh berdenyut di permukaan tubuhnya, dan jika didengarkan dengan cermat, seseorang bahkan dapat mendengar gelombang lolongan angin yang ringan. Jika seorang seniman bela diri Void Praying Stage ada di sini, seniman bela diri pasti akan dapat melihat dengan sekali pandang bahwa ini adalah aura dari Elementary Wind Force. Skueak gelombang, tikus emas kecil itu tergantung terbalik dari stalaktit 10.000 tahun, dan mulai menggigit stalaktit 10.000 tahun dengan bosan. Setelah beberapa saat, dia merasa itu tidak menarik dan bergegas mengelilingi gua stalaktit. Menetes, suara jernih bergema, saat setetes susu menetes dari stalaktit 10.000 tahun. Skueak gelombang, tikus emas kecil itu melihat tetesan susu stalaktit 10.000 tahun yang telah turun ke dalam kolam, dan matanya bersinar terang saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Atau lebih tepatnya, dia melirik Duan Lingtian dengan waspada. Ketika dia melihat Duan Lingtian tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tikus emas kecil itu berubah menjadi cahaya emas yang menyala, langsung menelan setetes susu stalaktit 10.000 tahun. Setelah menelan susu stalaktit 10.000 tahun, tikus emas kecil itu berbaring di lantai dan tertidur dengan puas. Selama 2 hari penuh, Duan Lingtian benar-benar tenggelam dalam kultivasinya, seolah-olah dia telah melemparkan semua yang ada di dunia luar ke belakang kepalanya. Di dalam tubuhnya, energi asal tak henti-hentinya mengalir sesuai dengan metode kultivasi mental dari Win-Wim Form, seolah-olah dia selamanya tidak tahu apa-apa tentang kelelahan. Energi asalnya melintas dan menyerang dengan keras menuju kemacetan terakhir. Bang! Tapi sayangnya, bottleneck itu hanya meledak sampai bergetar, namun tidak ada tanda-tanda akan mengendur. Sepertinya ingin menerobos ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage sebelum perjanjian 2 tahun dengan Tuan Muda Sitar itu memang sedikit tidak realistis. Duan Lingtian membuka matanya, dan cahaya terang melintas di dalamnya. Kakak Lingtian, akhirnya kamu bangun. Duan Lingtian baru saja terbangun ketika suara tikus emas kecil masuk ke telinganya. Kemudian bahunya tenggelam saat tikus emas kecil itu melompat ke bahunya. Kapan itu? Duan Lingtian bertanya pada tikus emas kecil. Hari ini adalah hari ketiga sejak kamu kembali. Tikus emas kecil mengedipkan mata hijau gioknya saat dia perlahan berbicara melalui transmisi suara. Hari ketiga, lalu bukankah hari ini adalah tanggal perjanjian 2 tahun dengan Tuan Muda Sitar itu? Pupil Duan Lingtian mengerut, dan dengan mengangkat tangannya, dia meraih tikus emas kecil itu dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Angin puyuh.
Detik berikutnya, sosok Duan Lingtian berkelebat, seolah-olah berubah menjadi embusan angin yang meninggalkan puncak-puncak Megrez dalam waktu singkat, lalu menuruni gunung. Sebentar lagi siang, Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia menatap posisi matahari yang terik. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian telah tiba di dekat balai perdagangan di puncak Megrez. Lingkungan Trade Hall kosong tanpa satu orang pun. Mereka seharusnya pergi ke puncak Dube Peak. Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa hari ini adalah perjanjian 2 tahun dengannya dan Tuan Muda Sitar, Zisang, dan murid-murid pelataran luar di puncak Megrez pasti akan pergi menonton pertempuran. Mata Duan Lingtian menyipit setelah dia melangkah ke jembatan rantai dan melintas sebentar. Di kejauhan, ada sosok yang akrab berlari ke arahnya. Mo Yu. Duan Lingtian menghentikan langkahnya dan dia sedikit terkejut saat melihat orang yang mendekat. Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak senior Duan Lingtian. Mo Yu berhenti dan dengan hormat membungkuk ke Duan Lingtian, lalu berkata, Tuan meminta saya untuk datang mencari Anda, Tuan Muda Sitar, Zisang, telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Ayo pergi. Duan Lingtian mengangguk, lalu memanggil Mo Yu sebelum meninggalkan jembatan rantai dan menuju puncak Dube Peak. Di puncak-puncak Dube, platform di luar Dube Peak Trade Hall sangat luas, tetapi hari ini, jumlah orang yang padat melonjak di dalamnya, menyebabkan seluruh platform yang luas tampak sangat sempit. Saat ini, tidak peduli apakah itu murid pelataran luar atau murid pelataran dalam, kerumunan murid Sekte Pedang Bintang 7 semuanya berkumpul di sekitar arena hidup dan mati. Puluhan sosok melayang di udara di sekitar arena hidup dan mati, dan mereka semua adalah petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7. Dengan pemimpin Sekte, Linghu Jin Hong, yang memimpin, semua master puncak dari 6 puncak lainnya selain puncak Al-Qaid berkumpul di sini. Misalnya, Guru Puncak Mizar, Zheng Fan, dan Guru Puncak Peda, Kezen, hadir secara mengejutkan. Selain master puncak dari 6 puncak, ada juga tetua pelataran luar dari 7 puncak pedang pelataran luar yang agung dan beberapa penatua pelataran dalam puncak Dube. Misalnya, tetua pelataran luar puncak Megrez, Lu Qiu dan Zhao Lin, dan tetua pelataran luar puncak Al-Qaid, Penatua Bi, semuanya telah datang. Bab 445, Kekuatan Tuan Muda Sitar. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Di arena hidup dan mati, sosok yang sombong dan menyendiri berdiri di sana seolah-olah telah berubah menjadi patung. Waktu diam-diam berlalu. Secara bertahap, beberapa murid Sekte Pedang Bintang 7 yang mengelilingi arena hidup dan mati sedikit tidak sabar. Di mana Duan Lingtian? Kenapa dia tidak datang? Seharusnya, 2 tahun lalu, dialah yang secara pribadi menyetujui perjanjian 2 tahun. Dia tidak akan pengecut sampai-sampai dia tidak berani datang, kan? Itu mungkin. 2 tahun lalu, Tuan Muda Kecapi adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7. Dengan bakat alami Tuan Muda Kecapi, saya tidak akan terkejut bahkan jika dia telah menembus ke tingkat ke-9 tahap jiwa baru lahir. Petik 2. Tingkat ke-9 dari Naschen Soul Stage, Duan Lingtian yang hanya berada di level ke-4 dari Naschen Soul Stage 1 tahun yang lalu mungkin tidak akan dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Sitar setelah hanya 1 tahun. Ya, mungkin dia bisa melampaui Tuan Muda Sitar setelah beberapa tahun lagi, tapi sekarang mereka memang berjauhan. Murid-murid Sekte Pedang 7 Bintang ini tidak menyukai Duan Lingtian. Tentu saja, ada banyak murid Sekte Pedang Bintang 7 yang sangat yakin akan Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian pasti akan datang. Tepat, kakak senior Duan Lingtian tidak hanya akan datang, dia bahkan akan menciptakan keajaiban dan mengalahkan Tuan Muda Kecapi, Zisang dan menjadi terkenal di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Tuan Muda Kecapi harus menjadi batu loncatan bagi kakak senior Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian adalah pencipta keajaiban, aku percaya padanya. Sekte Pedang Bintang 7 ini sebagian besar adalah murid pelataran luar dari puncak Megrez. Mereka telah melihat kebangkitan Duan Lingtian dengan kedua mata mereka sendiri. Sejauh yang mereka ketahui, Duan Lingtian adalah legenda puncak Megrez, legenda Sekte Pedang Bintang 7, legenda yang mereka kagumi di hati mereka. Tiba-tiba, pemuda yang sombong dan menyendiri di arena hidup dan mati mendengus dingin. Duan Lingtian, jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Bintang 7, apakah dia tidak berani datang? Pemimpin Sekte Linghu, sepertinya murid jenius dari Sekte Pedang Bintang 7 Anda itu memiliki reputasi yang tidak dapat diterima. Saat dia selesai berbicara,
Tatapan pria muda yang sombong dan menyendiri itu turun ke orang yang memimpin kelompok petinggi Sekte Pedang Bintang 7 yang mengambang di langit. Linghu Jinhong, pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7. Tuan Muda Sitar, tenanglah. Linghu Jinhong tersenyum ringan dengan ekspresi riang di wajahnya. Saya mengerti cara Duan Lingtian berperilaku. Karena dia menyetujui perjanjian 2 tahun yang Anda tetapkan, dia secara alami tidak akan menarik kembali kata-katanya. Pemuda yang sombong dan menyendiri, salah satu dari 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, Zisang, berkata dengan acuh tak acuh, saya harap begitu. Setelah beberapa saat, ini Duan Lingtian. Duan Lingtian telah tiba. Ini benar-benar kakak senior Duan Lingtian. Seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin kakak senior Duan Lingtian takut pada Tuan Muda Sitar? Gelombang keributan muncul di puncak Dube Peak. Kerumunan yang melonjak dengan cepat membuka jalan menuju arena hidup dan mati. Di ujung jalan, 2 pemuda berjalan bahu-membahu. Itu persis Duan Lingtian dan Mo Yu. Ini benar-benar ramai. Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas dengan emosi ketika dia melihat hampir semua murid Sekte Pedang Bintang 7 berkumpul di sini. Murid Sekte Pedang 7 Bintang ini tidak diragukan lagi berkumpul di sini karena mereka ingin melihat siapa yang lebih kuat dalam perjanjian 2 tahun antara dia dan Tuan Muda Sitar. Semua murid Sekte Pedang Bintang 7 mengungkapkan ekspresi penghormatan dimanapun Duan Lingtian lewat. Saya belum melihat kakak senior Duan Lingtian selama setahun penuh, wataknya tampaknya telah berubah lagi. Ya, kakak senior Duan Lingtian menjadi lebih dewasa, dan kekuatannya pasti lebih kuat. Banyak murid Sekte Pedang Bintang 7 berbisik dalam diskusi. Orang di sisi kakak senior Duan Lingtian tampaknya adalah murid pribadi yang baru saja diambil oleh pemimpin sekte setahun yang lalu. Tepat sekali, dia adalah murid pribadi baru yang diambil oleh pemimpin sekte setelah murid pribadi pemimpin sekte sebelumnya, Huang Ji, mengkhianati sekte tersebut. Huang Ji benar-benar yang tidak tahu berterima kasih. Pemimpin sekte menghabiskan sejumlah besar sumber daya dari Sekte Pedang Bintang 7 untuk mendorongnya menjadi seorang jenius, tetapi pada akhirnya, semua yang dia dapatkan sebagai imbalan adalah pengkhianatan. Tatapan banyak murid Sekte Pedang Bintang 7 turun ke Mo Yu, dan dalam diskusi, banyak orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka sangat membenci Huang Ji yang telah mengkhianati Sekte Pedang Bintang 7. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian dan Mo Yu telah tiba di dekat arena hidup dan mati. Duan Lingtian melihat banyak sosok yang akrab di sekitar arena hidup dan mati. He Dong dan Zuo Qing, yang telah menjadi murid pelataran dalam dengannya, putra dari guru puncak Mizar, Zheng Song, dan He Chun yang ia kenal di puncak Megres. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk ke arah orang-orang yang dikenalnya ini. Setelah mereka membalas senyuman ringan, Duan Lingtian menghentakkan kakinya di tanah dan dengan mudah melompat ke arena hidup dan mati. Untuk sementara waktu, tatapan semua orang menyatu kedua sosok di arena hidup dan mati. Duan Lingtian, jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Bintang 7 mereka yang telah mengalahkan Tuan Muda Pedang di usia muda dan merebut kehormatan pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Tuan Muda Kecapi, seniman bela diri jenius dari generasi muda yang menduduki peringkat ketiga di antara 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, dan sudah berada di tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir 2 tahun lalu. Pertempuran antara keduanya tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar yang sulit didapat. Mereka semua sangat mengantisipasinya. Mata Tuan Muda Zider Zisang menjadi dingin ketika dia melihat Duan Lingtian naik ke arena hidup dan mati, dan dia berkata dengan suara dingin, Duan Lingtian, Anda akhirnya datang. Saya pikir Anda tidak akan berani. Tapi Duan Lingtian tampaknya sama sekali tidak mendengarnya dan benar-benar mengabaikannya. Pemimpin sekte, Master Puncak, sesepuh. Duan Lingtian memandang Linghu Jinhong dan yang lainnya yang berdiri di langit dan tersenyum ringan saat dia menyapa. Selain Zhao Lin, Linghu Jinhong dan petinggi lainnya dari Sekte Pedang Bintang 7 semuanya tersenyum ringan dan mengangguk ke Duan Lingtian. Duan Lingtian. Zhao Lin menatap tajam ke arah Duan Lingtian, dan niat membunuhnya yang menakutkan yang tampaknya siap menelan Duan Lingtian. Meskipun niat membunuh Zhao Lin disembunyikan dengan sangat baik, sejauh Linghu Jinhong dan petinggi lainnya tidak menyadarinya, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakannya. Niat membunuh yang dimiliki Zhao Lin ini untuk saya tampaknya telah meningkat.
Dia mengatakan putranya telah membubarkan kultivasinya demi mengolah gulungan kelahiran kembali meridian otot yang saya buat. Mungkinkah putranya melihat kata-kata mempesona yang saya tambahkan dengan santai dan mengebiri dirinya sendiri? Duan Lingtian melirik Zhao Lin dan tatapannya menjadi sedikit aneh. Duan Lingtian, kemarahan Tuan Muda Sitar melesat ke langit karena diabaikan oleh Duan Lingtian, dan dengan mengangkat tangannya, sebuah sitar muncul dari udara tipis, dan itu persis roh sitar yang dia bawa bersamanya. Kecapi roh di tangan Tuan Muda Kecapi adalah senjata roh kelas 5. Sitar roh kelas 5. Tuan Muda Sitar, jangan bingung. Tepat ketika origin energi mekar di jari-jari Tuan Muda Sitar dan dia bermaksud untuk memukul sitar untuk menyerang, Ling Hu Jin Hong berbicara. Hari ini, saya harap Anda bisa tahu kapan harus berhenti ketika melawan Duan Lingtian hari ini, dan tidak mempengaruhi hubungan baik antara satu sama lain. Tuan Muda Sitar, bagaimana menurut Anda? Huff. Tuan Muda Kecapi memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang sedikit dingin. Pemimpin Sekte Linghu, kamu salah. Jika ini adalah pertempuran yang harus saya tahan dan tidak bisa saya lawan tanpa henti, lalu apa gunanya perjanjian 2 tahun antara saya dan Duan Lingtian? Atau mungkin, Duan Lingtian adalah takut mati dan ingin pemimpin Sekte Linghu ikut campur dalam perjanjian 2 tahun di antara kita. Kata-kata Tuan Muda Sitar melabeli Duan Lingtian sebagai takut mati. Ling Hu Jin Hong mengerutkan kening. Sebagian besar petinggi Sekte Pedang Bintang 7 yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga. Bakat alami Duan Lingtian luar biasa, dan dia adalah harapan masa depan dari Sekte Pedang Bintang 7. Jika memungkinkan, mereka tidak akan membiarkan Duan Lingtian mengambil risiko. Tepat ketika Ling Hu Jin Hong bermaksud berbicara, Tuan Muda Sitar, karena Anda ingin bertarung tanpa menahan diri, maka kita akan bertarung tanpa menahan diri. Mengapa saya, Duan Lingtian, harus takut? Duan Lingtian berbicara dengan tegas. Sikapnya yang mengesankan sangat menakjubkan saat dia berdiri di sana, dan dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang tak kenal takut. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, selain Zhao Lin yang memiliki ekspresi menikmati kemalangan Duan Lingtian, semua petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 memiliki ekspresi yang menjadi muram. Duan Lingtian, jangan gegabah. Kamu hanya berada di tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage. Ini benar-benar mustahil bagimu untuk menjadi tandingan Tuan Muda Sitar sekarang, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Duan Lingtian, tidak apa-apa kalah hari ini. Cepat atau lambat kamu akan dapat menghilangkan rasa malu dari hari ini setelah beberapa tahun. Banyak transmisi suara mendesak masuk ke telinga Duan Lingtian. Beberapa transmisi suara ini berasal dari petinggi Sekte Pedang Bintang 7, dan beberapa bahkan berasal dari murid Sekte Pedang Bintang 7, dan itu menyebabkan hati Duan Lingtian terasa hangat. Sekte, ini adalah sektenya, Duan Lingtian. Untuk pertama kalinya, rasa memiliki yang sangat kuat dari Sekte Pedang Bintang 7 muncul di hati Duan Lingtian. Haha bagus, Tuan Muda Kecapi, Zisang, tertawa terbahak-bahak ketika melihat Duan Lingtian benar-benar setuju. Duan Lingtian, saya mendengar Anda mengalahkan Tuan Muda Pedang Setan Lotus Blade Sekte 1 tahun yang lalu. Sejujurnya, ketika saya mendengar berita ini, saya sangat terkejut, benar-benar sangat terkejut. Sudah 1 tahun sejak aku melihatmu untuk pertama kalinya hari itu, dan kamu benar-benar menembus ke tingkat keempat dari Naschen Soul Stage. Harus kuakui, bakat alamimu sangat kuat. Tapi sayangnya, sekarang bahwa 1 tahun lagi telah berlalu, kultivasi Anda mungkin bahkan belum melangkah ke tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir, kan? Saat dia selesai berbicara, mata Tuan Muda Sitar memancarkan rasa puas diri. Apakah saya benar? Duan Lingtian menolak untuk menunjukkan kelemahan dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika saya belum melangkah ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage? Dia belum melangkah ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage. Banyak petinggi Sekte Pedang Bintang 7 dan murid Sekte Pedang Bintang 7 berkeringat dingin untuk Duan Lingtian, dan banyak orang setiap berdoa agar Tuan Muda Sitar masih seperti 2 tahun yang lalu, hanya pada tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir. Tapi apakah ini mungkin? Kamu sombong? Benar-benar sangat arogan. Tuan Muda Sitar mengayunkan lengan bajunya saat dia tertawa keras, dan tawanya dipenuhi dengan ejekan. Tapi sayangnya, kamu masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di hadapanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami peningkatanku dalam 2 tahun ini. Aku yakin itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan untukmu.
Seiring dengan kata-kata tak terkendali dari Tuan Muda Sitar, tatapan semua orang turun ke Tuan Muda Sitar. Suara mendesing, energi asal di tubuh Tuan Muda Sitar meraung, dan energi langit dan bumi berguncang naik turun di atasnya sebelum berangsur-angsur mengembun menjadi banyak siluet raksasa kuno. 1000 mamut purba, 1100 mamut purba, 1200 mamut purba. Itu masih meningkat. 1300 mamut purba. 1500 mamut purba. Tuan Muda Kecapi tidak memanfaatkan amplifikasi sitar roh kelas 5 di tangannya, dan hanya mengandalkan energi murni di dalam tubuhnya untuk memanfaatkan energi langit dan bumi untuk memadatkan 1500 siluet raksasa purba. Panggung Void setengah langkah. Ya dewa, setelah 2 tahun, Tuan Muda Sitar ini benar-benar menerobos ke tahap Void setengah langkah. Kerumunan murid Sekte Pedang Bintang 7 semuanya tercengang, dan ekspresi para petinggi Sekte Pedang Bintang 7 semuanya suram.